Jangan hati-hati. Naga ini akan berkorban bersama kita. Haha. Ini pertukaran jiwa. Cepat serahkan kekuatanmu padaku. Aku percaya. Ah, guru. Jangan, guru. Zhang Fen, hiduplah dengan baik. Jika ada kehidupan berikutnya, guru bersedia menjadikanmu. Guru. Begar ini nekat masuk ke dalam kelompok susu. Apakah kamu layak untuk menikahi kita, Tuan Su? Guru. Cepat pergi, kalau tidak aku akan lapor polisi. Aku malah terbang ke dunia ini sebagai seorang pengemis. Pengemis ini juga bernama dan memiliki identitas yang sama denganku. Namanya Zhang Fen. Siapa bilang dia tidak pantas untukku? Guru. Guru. Guru, saya adalah tunangan Anda, Su Ningxuang. Tunanganku. Zhang Fen, jika ada kehidupan selanjutnya. Guru, saya ingin menikah dengan Anda. Apakah ini yang disebut takdir? Su, ini tunangan Anda. Dia adalah seorang pengemis. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Su, diam. Kau ikut aku naik mobil. Oh. Aku mau memperkenalkanmu kepada orang tuaku. Kau ganti baju dulu. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kau seorang pengemis. Tenang saja, guru. Aku bukan gurumu. Aku adalah Nona Su, Su Ningxuang. Kakekku telah mengikat janji dengan keluarga Zhang kalian. Sekarang keluarga Zhang sudah jatuh miskin. Kau terus saja jadi suamiku secara nominal. Aku akan menghidupimu seumur hidupku. Hanya saja kita hanya bisa jadi pasangan palsu. Di kartu ini ada 1 juta. Anggap saja ini uang makanmu. Guru. Ternyata dia hanya mirip dengan guruku saja. Baiklah. Zhang Fen, kenapa kau hari ini berpakaian compang-camping? Bos. Saya ngantuk, saya mau tidur sebentar. HMPH. Jadi ini tunangan yang kamu bawa pulang ya? Tunanganmu ini. Kenapa terlihat seperti pengemis ya? Bagaimana kalau kita bicarakan? Untuk membatalkan pertunangan ini. Aduh, Zhang Fen orangnya cukup baik. Panggilan untukku sangat hormat ya. Hormati apa sih? Lihatlah dia sekarang, seperti pengemis. Keluar hanya mempermalukan keluarga Su. Ayah, kamu harus bicara dong. Xiao Shuang, panggil kakakmu ke sini. Juga panggil Zhang Fen untuk ngobrol. Oh, baiklah. Ada apa ini? Xiao Shang, tidak apa-apa jika keluarga sudah jatuh. Tapi jangan menyerah begitu saja. Anak perempuan saya tidak bisa menikah dengan seorang pengemis. Apakah kita harus membatalkan pertunangan? Tidak sampai membatalkan pertunangan. Keluarga bukan orang yang tidak bisa dipercaya. Begini saja, saya akan memberikan beberapa aset untuk kamu kelola. Setidaknya kamu bisa belajar sesuatu. Boleh juga. Tidak menyangka, ayah mertua cukup dermawan. Bahkan aku jadi bos. Di sini ada kunci dan dokumen terkait industri di kota timur. Juga ada 20 juta uang tunai. Kamu besok langsung pergi saja. Oke. Aku dulu mau tidur. Besok pagi-pagi aku berangkat. Oke. Besok aku kirim sopir untuk antar kamu. Tidak perlu. Jalan saja sendiri. Bukankah hanya ingin mengusirku? Apa itu tunangan? Selain guru, aku tidak peduli pada siapapun. Zhang Fen. Ini 200.000, ambil saja. Tentang pernikahan, tidak perlu terburu-buru. Aku akan mencari cara. Tidak perlu. Saya sebenarnya tidak berniat untuk menikah denganmu. Saya pergi dulu ya. Apa yang terjadi padanya? Meskipun saya juga tidak benar-benar ingin menikah dengannya. Tapi apakah dia benar-benar tidak ingin menikahi saya?
Tidak disangka, kakek itu bahkan memberiku sebuah klinik pengobatan Tiongkok. Sebenarnya itu sudah cukup dermawan. Pas sekali ada bahan obat. Bisa sekalian memperkuat kekuatan yang diwariskan oleh guru saya. Syukurlah ada ramuan herbal di sini. Rasa dan penampilannya hampir sama dengan dunia kultivasi. Ingat aku, murid besar dari sekte Shenong. Berapa banyak orang yang mengagumi dan mengidolakan aku, sekarang justru. Nona, ada apa denganmu? Kenapa kamu duduk di sini sambil menangis? Ibuku sakit. Aku sudah bekerja beberapa pekerjaan sambilan, tapi tetap saja tidak bisa membayar biaya pengobatannya. Aduh, kau benar-benar malang, nak. Nona, ibumu sakit apa? Bolehkah aku pergi melihatnya? Ibumu? Dia, pemuda. Aku lihat kamu sebaya dengan gadis ini. Apa yang bisa kamu bantu? Aku ingatkan kamu. Jangan melakukan hal yang merugikan saat orang lain sedang kesusahan. Jangan sampai kalian salah paham. Ini apotek milikku. Aku bisa menyembuhkan penyakit. Percayalah padaku sekali saja. Oke, baiklah. Ayo pergi. Menyembuhkan penyakit itu yang utama. Ternyata itu adalah gagal ginjal. Sayangnya di sini energi spiritualnya kurang. Kalau tidak, aku bisa menyembuhkannya dalam 1 jam. Sepertinya aku harus mengobati secara perlahan dengan obat. Aku tidak mampu lagi. Jangan buang tenaga seperti itu. Ibu. Nona, jangan menangis dulu. Aku baru saja menghela napas. Karena aku tidak bisa langsung menyembuhkan penyakit Bibi. Tapi aku jamin dalam 2 minggu Bibi pasti sembuh. Dokter Zhang, kamu yakin ini bukan sekadar menghiburku? Hidup dan mati berkaitan. Aku tidak perlu berbohong. Dokter Zhang, tunggu sebentar. Ini seluruh tabungan keluarga kami. Kalau kamu pegang ini dan masih kurang, aku akan cari cara lain. Tidak perlu banyak uang. Aku akan pulang sebentar lagi untuk ambil obat. Nanti aku antar ke sini. Aku jamin, 10 botol obat cukup untuk menyembuhkan Tante. Xia Oman. Aku rasa anak muda ini bukan orang jahat. Juga bukan penipu. Saya sudah jadi seperti ini. Siapa yang berani mendekat dan mengurusnya? Dokter Zhang. Saya akan mendengarkan Anda. Bibi, saya akan memeriksa nadi Anda lagi. Tetap perlu menyuplai beberapa aliran energi sejati. Jika tidak, kondisi ini mungkin tidak bisa menahan kekuatan obat. Dokter Zhang. Wajah ibu saya benar-benar sudah jauh lebih baik. Tenang saja, Bu akan sembuh. Mengapa? Sayang, kenapa kamu datang? Jangan bicara sembarangan. Hehe, aku nggak bercanda. Dengar-dengar kamu akhir-akhir ini sedang mengobati orang. Kamu bukan dokter. Jangan bilang aku nggak ingatkan. Kalau sampai orang itu meninggal karena diobati, kamu bisa dihukum penjara. Baik, saya mengerti. Kamu sedang apa? Apakah kamu bisa memberikan liontin ini padaku? Di dalam liontin giok ini ternyata ada aura spiritual. Bisa membantuku dalam berlatih. Aku tidak boleh melewatkannya. Tidak bisa, ini adalah hadiah dari kakekku. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku dari mana kalung ini? Keluarga Sukami bergerak di bisnis giok, kamu tidak tahu. Liontin ini. Ini adalah saat pertama kali keluarga Sukami berbisnis. Produk jadi yang pertama. Kalau begitu, apakah di pabrik itu ada banyak batu giok? Banyak energi spiritual, kan? Shuang. Jangan panggil aku Shuang. Baiklah, Suning, panggil aku Shuang. Bisa tidak aku bekerja di perusahaan kalian? Kenapa? Apakah apotekmu sudah tidak bisa beroperasi? Mau pergi ke pabrik Su untuk menipu? Apa maksudnya ini? Kapan saya pernah menipu? Kamu bilang 10 paket obat bisa menyembuhkan penyakit ginjal. Ini bukan menipu. Kenapa kamu terburu-buru? Ini baru hari ketiga. Apa kamu benar-benar mengira saya tidak mengerti kedokteran? Penyakit ginjal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkannya dalam 10 hari, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Itu kan kamu yang bilang. Serius. Tentu saja, itu kan gagal ginjal. Paman dari bibiku meninggal karena gagal ginjal. Waktu itu menghabiskan lebih dari 2 juta. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa menyembuhkan gagal ginjal,
Kamu izinkan aku bekerja di perusahaanmu sebagai batu mulia. Kalau kamu kalah, bagaimana? Aku kalah. Aku membatalkan pertunanganmu. Tidak perlu uang sepeser pun. Sepakat? Sudah dipastikan. Akhirnya aku menemukannya setelah mencari dengan susah payah. Ternyata tidak perlu usaha keras sama sekali. Asalkan aku punya kekuatan spiritual ini, kegemaranku bisa pulih kembali. Ya hei. Hahaha, Dr. Zhang. Jangan begitu, jangan begitu. Ini hal kecil, hal kecil. Ini bukan hal kecil. Loh, Dr. Zhang, Anda adalah penyelamat kami. Ini 5.000. Dr. Zhang, saya tahu ini terlalu sedikit. Tapi sekarang kami hanya bisa mengumpulkan segini. Tapi tenang saja. Setelah saya sembuh dan mendapatkan uang, saya bisa. Tidak perlu bayar. Bagaimanapun, aku juga tidak mengeluarkan banyak uang. Kalau kalian benar-benar mau memberi, aku terima biaya operasional saja. 10 yuan. Hanya 10 yuan saja. Ya, 10 yuan, 10. Silakan, ambil saja. Aku masih ada urusan. Kalian cepat pulang saja. Ya, terima kasih, Dr. Zhang. Baiklah, baiklah. Saatnya menunaikan taruhan. Pak CEO, ada yang ingin bertemu. Siapa? Katakanlah. Siapa sebenarnya dia? Cepat katakan, dia bilang dia suamimu. Biarkan dia masuk, baiklah. Silakan duduk. Masa muda kita, bukankah sudah saatnya kita menepati janji tanah ini? Zhang Fen, kamu benar-benar melakukan apa sih? Gagal ginjal tidak mungkin sembuh dalam 10 hari. Pasien wanita itu pasti kamu yang cari sebagai dalang, kan? Dari mana kamu belajar trik penipuan seperti ini? Aku beritahu kamu, perilaku seperti itu disebut menipu orang banyak. Shuang, apa kamu mau curang? Baiklah, baiklah, aku mengaku kalah. Bukankah kamu cuma mau bekerja di perusahaanku? Iya, saya terpikir untuk bekerja di lapangan, untuk melihat bagaimana batu giok diolah. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dengan batu giok? Itu hal yang wajar. Batu giok juga merupakan bagian dari budaya kuno. Saya suka budaya tradisional. Baiklah, nanti saya cari orang untuk mengurus prosedur penerimaanmu. Pertama, ambil 1 set seragam kerja. Iya, terima kasih, Su. Kamu adalah yang baru datang itu. Itu Zhang Fen, kan? Pekerjaanmu hari ini adalah membawa semua bahan bekas ini ke gudang. Baik. Beberapa bahan bahkan belum dekat. Sudah bisa merasakan energi spiritual. Ada yang meskipun dipegang dengan kedua tangan, juga tidak merasakan banyak energi spiritual. Ngomong sama kamu gak kedengerannya? Baru datang udah tahu malas. Cepat kerja. Batu giok yang bagus ini kenapa harus dibuang sebagai barang rongsokan? Ini urusan kamu gak sih? Kalau kamu punya kemampuan dan wawasan, gak mungkin jadi petugas quality control. Gini aja deh, Supervisor Liu. Kalau aku bisa milih 3 dari batu giok ini, semua bisa melemparkan batu giok. Kalau begitu, bagaimana kalau saya minta ganti posisi? Baik, hari ini saya akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa mengambil semua batu giok dari batu-batu ini, gajimu akan saya naikkan 3 kali lipat. Langsung jadi ahli penilai batu. Jika ada satu saja yang bukan batu giok, segera kemas barangmu dan pergi. Baik, saya terima taruhanmu. Jika salah satu dari mereka tidak mengeluarkan batu giok, saya akan pergi sendiri. Xiao Wang, silakan panggil beberapa ahli penilai lainnya. Ada orang yang datang menantang. Baiklah. Kami mengerti bahwa anak muda penuh semangat. Sebenarnya kami semua sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Namun, karena pengawas Liu sudah turun tangan, kami akan mengajari kamu pelajaran. Bawa 3 batu kasar dari rumahmu ke sini. Baik. Silakan. Hei.
Liu Ziwen, kami sudah memeriksa semuanya. Hasilnya tidak ada masalah. Semua batu itu sampah. Semua batu itu sampah. Anak muda, apalagi yang ingin kamu katakan? Kalau tidak, duduk saja di sini dan bantu saya angkat batu sampah ini. Atau cepat-cepat pergi dari sini. Kalian cuma beberapa orang ini. Masih mengaku sebagai ahli. Aku rasa kalian cuma mau makan dan minum gratis saja. Anak kecil seperti kamu, apa yang kamu tahu tentang industri ini? Bukan orang seperti kamu yang tidak tahu diri dan berani masuk. Kalau tidak, kamu bisa kehilangan celana dalammu. Kalau kamu begitu yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Tak usah bertaruh lagi. Ketiga ahli sudah bilang bahwa ketiga batu ini adalah batu yang tidak berguna. Ngapain lagi kita bertaruh? Cepat pergi aja. Kamu bahkan belum bertaruh. Tapi kamu sudah minta aku pergi. Lalu bagaimana dengan penjelasan ke manajer Su? Kalian memecat karyawan tanpa alasan yang jelas. Sepertinya juga tidak sesuai dengan aturan perusahaan, kan? Baiklah, mari kita buka dan lihat. Semoga kamu benar-benar menepati janji. Nah, kau memang berani, pemotong batu. Ayo, potong untuk dia. Ini. Keluarlah. Ini adalah. Ternyata adalah batu giok lantian. Sekali-sekali biarkan dia membuka juga tidak apa-apa. Kami sehari menilai ratusan batu, sangat melelahkan. Kadang-kadang biarkan dia mencoba sekali itu wajar. Benar? Silakan yang berikutnya. Astaga, ini adalah batu giok biru merah. Ini. Batu giok merah selatan ini mungkin tidak asli. Silakan yang berikutnya. Ini adalah batu giok lantian lagi. Aduh. Maaf, Master. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Jade selatan ini juga belum tentu asli. Baiklah, kalian kembali bekerja dulu. Saya akan bicara dengan Zhang Fan lagi. Oh, baik-baik saja. Bagus, bagus. Zhang Fan, kau harus jujur padaku. Apakah kau dikirim oleh perusahaan lain? Ingin sengaja menjatuhkan perusahaan Jetsu ini? Apa buktimu? Menurut apa yang tadi saya lakukan sengaja melawan beberapa ahli. Bukankah hanya ingin membuat mereka marah dan pergi, lalu merekrut mereka ke perusahaan pesaing? Hanya mereka bertiga yang direkrut. Mungkin terlalu dipikirkan. Kamu tidak mau mengaku, kan? Saya sudah di bidang ini lebih dari 10 tahun, tidak pernah melihat saya menyerah. Mending kamu pergi saja. Kalau mau usir saya, kamu punya kemampuan itu. Diam saja, tutup mulut. Saya rasa kamu tidak cocok duduk di posisi ini. Saya pikir seharusnya posisi ini diberikan kepada orang yang mampu. Dan kamu punya niat yang tidak baik. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Shuang bisa menjadikanmu kepala bengkel. Shuang, apa yang kamu katakan barusan? Tidak ada, saya diundang langsung oleh Pak Su. Sebenarnya saya tidak perlu bekerja di Ixing. Tapi saya tetap ingin melihatnya. Sombong sekali kamu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa telepon asisten manajer umum dan tanya. Silakan telepon saja. Halo, hei. Saya Liu, pengawas. Saya ingin menanyakan sesuatu. Orang baru di perusahaan kita, Zhang Fan. Apakah dia direkrut oleh Departemen SDM? Atau direkomendasikan oleh Pak Su? Apa? Pak Su secara pribadi meminta Anda untuk mengantarkannya. Kenapa? Apakah Anda masih ingin mengusir saya? Tidak, Tuan Zheng. Anda lihat, saya sudah bekerja di bidang ini selama lebih dari 10 tahun, dengan penuh dedikasi. Saya sudah malas mendengarkan Anda. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda masih ingin menjadi pengawas ini? Pikirkanlah, Tuan Zheng, Anda adalah orang yang besar hati. Jangan sampai Anda merendahkan diri seperti saya. Aduh. Ini, pegang ini. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Baiklah, saya beri kamu satu kesempatan lagi. Baik, terima kasih, Tuan Zhang Fan. Kemampuanmu dalam mengidentifikasi batu permata luar biasa. Kalau tidak, bergabunglah dengan tim penguji kami sebagai ahli. Kerjaannya santai dan tidak berat. Gajinya juga bagus. Silakan atur saja. Baik. Kalau begitu kita pergi. Saya akan memandu Anda. Ayo.
Saya ingin mengumumkan sesuatu, mulai hari ini. Zhang Fen secara resmi diangkat sebagai ketua kelompok kalian. Semua orang harus bekerja sama dengan ketua Zhang ya. Nah, tentang pengawas Liu ini. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang ketua ini. Ini sudah saya putuskan. Kamu urus saja urusanmu. Kalau begitu, saya pergi dulu ke kantor kepala Zhang. Kalau ada apa-apa, hubungi saya lewat telepon. Ahli penilai berkata, bahwa Zhang Fen secara diam-diam mengambil sebuah batu dari perusahaan Jade Merah Selatan. Xiao Han, panggil Zhang Fen ke sini. Zhang Fen, General Manager Su menyuruhmu ke sini sebentar. Ada apa? Tuan Su minta kamu pergi? Ya sudah pergi saja. Jangan tanya banyak kenapa. Aku lagi sibuk, nggak pergi. Kalau nggak pergi, kamu sudah pikirkan baik-baik, itu Tuan Su yang suruh kamu pergi. Aku tahu. Kalau aku selesai sibuk, aku pergi. Kamu suruh dia tunggu sebentar. Tuan Su, dia bilang apa? Jangan ragu-ragu. Zhang Fen bilang dia lagi sibuk. Tunggu sebentar, setelah selesai baru akan datang. Dia bilang apa? Baiklah, saya tunggu dia sebentar. Keluar saja dulu, baik-baik saja. Shuang-Shuang cari saya ya? Ini di kantor. Jangan panggil saya Shuang-Shuang. Tidak boleh panggil saya Shuang-Shuang kapan saja. Mengerti? Ada apa cepat katakan. Saya masih sibuk. Apa yang bisa kamu sibukkan? Sibuk berbuat sembarangan. Maksudnya apa? Bagaimana aku bisa berbuat sembarangan? Zhang Fen, kamu benar-benar sudah berkembang. Dulu kamu tidak pernah berurusan dengan batu giok. Sekarang bagaimana bisa jadi ahli penilai barang? Dan tentang batu merah selatan itu adalah aset perusahaan. Bagaimana kamu berani memasukkannya ke dalam saku sendiri? Pertama-tama, aku memiliki kemampuan untuk mengenal. Meskipun sebelumnya aku tidak tahu. Tapi tiba-tiba aku punya. Siapa yang bisa aku salahkan? Selain itu, apakah batu merah selatan itu sangat berharga? Aku juga tidak mengambilnya. Itu ada di meja kerja. Kamu malah berlagak seperti ular yang licin. Aku malas berdebat denganmu. Aku beri peringatan padamu. Jangan menganggap ayahku melindungimu lalu berbuat sesuka hati. Ini kantor perusahaan. Saya selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Jangan anggap saya tidak berani memecatmu. Kalau kamu tidak mau percaya padaku, saya tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Kalau kamu mau begitu, silakan saja. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Mulai hari ini, kamu tidak usah lagi bekerja di tim identifikasi. Pergi jadi petugas pencatat saja. Terima kasih, Direktur Su. Aku tetap akan kembali ke apotek kecilku. Kamu. Terserah kamu. Dokter Zhang. Oh, Xiaomen Zhang. Apakah penyakit tante sudah sembuh? Ada apa dengan saya? Setelah saya minum obat dari dokter Zhang terakhir kali, penyakit ibu saya hampir sembuh. Tapi keluarga saya sudah tidak punya uang lagi. Dan kami juga berutang cukup banyak ke kerabat. Jadi, begitulah. Apakah kamu ingin meminjam uang? Bukan. Dokter Zhang, kamu salah paham. Aku hanya waktu terakhir datang bersama ibuku ke apotek kalian. Melihat kamu sendiri. Mungkin kamu butuh bantuan, kan? Setidaknya ada staf toko yang membantu mengambil obat dan kasir, dan sebagainya. Terlalu banyak berpikir, Anda datang ke toko saya 2 kali. Kamu pernah lihat ada pelanggan, kan? Lalu aku benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana aku bisa membalas budimu. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Kamu nanti saat akhir pekan atau waktu luang, datang ke sini bantu-bantu. Saya akan bayar kamu. Itu sudah cukup, kan? Benarkah? Saya bisa mulai kerja di sini. Tentu saja, asalkan kamu tidak keberatan tempatku kecil banget. Saya tidak akan menganggap remeh. Terima kasih, Dokter Zhang. Baiklah, saya akan kembali dulu. Kalau begitu, saya pergi dulu. Saatnya untuk berlatih dan memulihkan kekuatan. Sudah beberapa hari di bumi ini. Akhirnya bisa mengembalikan banyak energi. Saya kehabisan uang untuk membayar sewa dan tagihan. Lebih baik segera jual batu permata biru merah itu. Bos, ini harganya berapa? Saudara kecil, bukan saya yang mengusir orang. Lebih baik kamu tanya yang lebih murah. Kalung giok ini. Mu pasti tidak mampu membelinya. Kamu tidak ada apa-apanya.
Kamu tidak ada apa-apanya, kan? Kamu si miskin. Suaranya juga tidak kecil. Kalau nggak mampu, ya nggak mampu. Ngapain pamer? Jangan salah paham, aku bukan datang untuk beli giok. Aku datang untuk jual giok. HMPH. Main judi batu di sini. Mungkin kamu salah orang. Mau menipu aku? Masih muda banget, aku nggak pernah menipu. Kamu lihat baik-baik. Ini adalah batu giok selatan. Sangat berharga. Bagaimana kalau begini? Kamu berikan aku 300.000 sebagai teman. Batu giok selatan ini 300.000. Kamu penipu kecil ini gila ya? Aku bukan memaksa jual beli. Bagaimana kalau begini? Kamu cari orang yang mengerti untuk memeriksa barangnya baru kita bicarakan harga. Baiklah, tunggu sebentar. Saya panggil seseorang. Tunggu sebentar. Apa barangnya? Apa barangnya? Saya ingin melihat lebih dekat. Kakak, anak muda ini bilang bahwa batu ini adalah batu merah selatan. Tolong lihatkan. Batu merah selatan itu omong kosong, kan? Tahun ini sudah lebih dari setengah tahun tidak ada Nanhong. Nanhong sudah lama tidak muncul. Karena kamu adalah ahli. Tolong periksa dengan baik. Saya tidak ingin menipu. Saya hanya ingin menjual dengan harga yang baik untuk mendapatkan keuntungan. HMPH. Pak itu Nanhong. Hanya sepotong batu sampah. Jika Jinye sudah mengeluarkan uang, pasti tidak akan salah. Ini hanya batu sampah. Sepertinya bocah nakal ini mengandalkan sedikit keterampilan. Ingin menipu orang, kan? Kalau dia menipu Tuan Jin, dia pasti mati. Dia punya koneksi di dunia hitam dan putih. Kalau dia berani bergerak, langsung saja ditangkap. Mereka semua memanggilmu Tuan Jin. Kalau begitu, aku juga panggil Tuan Jin. Bagaimana kalau begini? Saya juga tidak ingin menipu kamu. Mari kita bertaruh. Bagaimana? Hahaha, baiklah. Saya akan bertaruh denganmu. Bertaruh apa? Di depan semua orang. Mari kita potong batu ini. Jika itu adalah batu sampah, maka saya akan membayar kamu 1.000 yuan. Langsung berbalik dan pergi. Kalau begitu, ini adalah batu merah selatan. Kalau begitu, beli saja. Jumlah yang saya inginkan juga tidak banyak. Cukup sesuai harga pasar. Kalau tidak, itu tidak adil untukmu. Kalau dia benar-benar sepotong batu merah selatan, aku akan membelinya dengan 2 kali lipat harga pasar. Tak heran dia disebut Tuan Jin. Tuan Jin sangat dermawan. Tuan Jin hebat sekali. Tanpa bukti. Buat surat sebagai bukti, ambil kertas. Ayo, buka batu ini. Saudara kecil. Sungguh maaf. Hari ini saya salah menilai. Saya kalah dengan ukuran sebesar ini. Dengan kualitas yang begitu baik. Begitu bagus kondisinya. Harga pasar minimal 40 juta. Kalau aku kalah, aku beri 2 kali lipat. Yaitu 80 juta. Selain itu, adik kecil ini cukup tekun. Dahulu ada Hisi menyerahkan batu permata. Sekarang ada adik kecil datang jual batu permata. Hahaha. Aku tambahkan lagi 20 juta. Aku sudah anggap ini teman. Tuan Ye, jangan sopan santun. Hahaha. Hei, kalian mau apa? Kamu itu bos. Kamu penipu dokter abal-abal. Bikin obat yang berantakan. Hampir membunuh bibi kedua saya. Tak disangka, saya juga akan mengalami keributan medis. Kalian jelaskan dengan jelas. Saya telah menyusahkan siapa? HMPH. Kamu berani bertanya kepada kami tentang perbuatan baik yang kamu lakukan sendiri. Kami di sini, jadi. Tidak ada harapan untuk apotek ini tetap buka. Hancurkan saja. Berhenti. Kalian ini sedang melakukan apa? Kenapa harus merusak barang? Wah, dari mana datangnya gadis cantik ini? Sungguh bagus, tubuhnya. Adik kecil, nanti kalau ada waktu tidak, tunggu sampai abang-abang ini selesai urusan ini. Lalu kita pergi minum bersama. Tanganku patah. Ampuni aku tidak berani buat masalah lagi. Ampuni aku, kakak, maafkan kami yang buta mata. Kami salah, katakanlah. Siapa yang menyuruh kalian datang? Kami adalah pemilik toko obat di Jalan Utara. Lihat, usahamu bagus. Karena iri, jadi mereka datang ke kita. Sekarang, ada 2 pilihan untuk kalian berdua. Pertama, aku lapor polisi dan kalian ditangkap.
Ku punya rekaman CCTV. Kedua, kalian ganti rugi. Cepat pergi dari sini. Kami pilih yang kedua. Kami akan ganti rugi. Jangan sekali-sekali lapor polisi. Kami akan mengganti rugi. Coba lihat, ini cukup tidak? Pergi sana. Di mana preman-preman Zhang Fen itu? Tadi saya lapor polisi dan mereka semua ditangkap. Tenang saja. Kali ini saya salah menuduhmu. Batu Gio perusahaan tidak hilang. Kemampuan identifikasimu cukup baik. Jika kamu mau, kamu bisa kembali bekerja di tim forensik. Di dalam amplop ada 15.000. Itu adalah gaji dan bonusmu bulan lalu. Tidak usah, terima kasih. Saya lebih baik berwirausaha sendiri. Kalau kamu tidak mau pergi, saya juga tidak akan memaksa. Tapi jangan lupa, cari waktu untuk membatalkan pertunangan kita. Baik. Suatu hari saya akan pergi ke rumahmu untuk secara resmi membatalkan pertunangan. Baik. Sayang sekali dia bukan guruku. Dokter Zhao, apakah Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit uremia? Asalkan bisa menyembuhkan penyakit ayah saya. Berapapun biayanya, saya akan bayar. Tuan ini. Obat tidak bisa sembarangan diberikan kepada orang. Saya perlu mendiagnosis terlebih dahulu sebelum menentukan penyakitnya. Hanya dengan begitu kita bisa memberikan pengobatan yang tepat. Dokter Zhao, kondisi tubuh Xiao Fu sangat buruk. Dia tidak bisa bepergian jauh. Kalau begitu, apakah Anda bisa meluangkan waktu untuk pergi? Saya akan mengirim mobil untuk menjemput dan mengantar Anda. Tidak bisa? Saya tidak bisa pergi ke lokasi dalam waktu dekat. Tapi saya bisa memberikan beberapa obat terlebih dahulu. Anda bisa membawa obat itu dan memantau kondisi ayah Anda. Seharusnya bisa membantu meredakan gejala. Sangat bagus, terima kasih banyak. Dokter Zhang, ini adalah 50.000, pegang dulu. Kalau sudah ada hasilnya, saya akan balas budi lagi. Kalau begitu, kamu pulang dulu saja. Kembali besok siang untuk ambil obat. Sampai kondisi ayahmu membaik. Kamu bisa membawanya ke sini. Iya, terima kasih, Dokter Zhang. Kakak, penyakit ayah kita bisa disembuhkan. Dokter itu meminta saya untuk mengambil obat besok. Kakek pasti akan sembuh. Saudaraku, aku tahu perasaanmu sekarang. Ayah kita sakit parah. Aku juga sedang mencari orang pintar untuk mengobatinya. Tapi kamu tidak bisa terburu-buru mencari pengobatan yang sembarangan. Orang yang kamu sebut Zhang Fen itu terlalu muda, kan? Dia mungkin mengerti ilmu kedokteran. Kakak, dengarkan aku. Aku melihat sebuah kasus dengan mata kepalaku di Beiyang. Zhang Fen telah menyembuhkan penyakit uremia Yan Shukin. Penyakit kakak itu juga sangat parah. Zhang Fen hanya menggunakan satu siklus pengobatan. 10 paket obat sudah menyembuhkannya. Di rumah sakit kita, ada kasus dan laporan pemeriksaan Yan Shukin. 2 saudara. Apakah kamu yakin Yan Shukin bukan orang yang disewa Zhang Fen? Tentu saja bukan. Saya sudah mengirim orang untuk mengamati selama beberapa waktu. Tidak ada yang menanyakan kondisi penyakit Yan Shukin. Dia juga tidak sengaja memperkenalkan Zhang Fen kepada orang lain. Saya sudah berusaha keras untuk meyakinkan mereka berdua. Kalau tidak, mereka berdua sangat pendiam. Bahkan tidak mau menerima uang. Baiklah, berikan obat itu kepada ayah. Tapi harus hati-hati mengamati reaksi ayah. Sedikit saja tidak hati-hati, segera hentikan obatnya. Segera lakukan pertolongan. Saya mengerti, kakak. Aku paham ilmu pengobatan. Tahu apa yang harus dilakukan. Ayo ayah, pelan-pelan, ayo. Hahaha. Adik kedua, kali ini kamu benar-benar cari tabib sakti. Tak disangka, ayah kita sudah minum obat selama 7 hari. Sekarang sudah bisa berjalan lagi. Adik kedua, cepat panggil tabib sakti itu. Kita berterima kasih padanya. Tabib sakti ini terlalu sibuk, ayah, dan dia tidak peduli uang. Aku tidak bisa mengundang dia. Siapa yang tidak peduli uang? Mungkin uangnya kurang. Iya, benar sekali. Aku dengar dari samping bahwa dia memberi Yan Shukin hanya 10 yuan untuk pengobatan. Padahal itu penyakit ginjal kronis. Masih ada orang seperti itu di dunia ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah. Setelah 7 hari ini, saya sudah bisa berjalan normal. Sekali, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan. Bos, tolong atur jadwalnya. Dalam 2 hari, kita naik pesawat pribadi ke Beiyang untuk bertemu dengan dokter hebat ini. Halo, ayah. Kalian berdua jangan coba-coba melakukan trik apapun. Saya sudah mendengar tentang itu. Kalian mengusir Zhang Fen keluar. Biarkan dia sendiri yang menanggung akibatnya. Yaitu cucu dari sahabatku. Kalian memperlakukannya seperti itu. Kalian tidak peduli perasaanku.
Aku beritahu kalian, jangan pikir untuk membatalkan pernikahan, kecuali kakekku meninggal. Ah, sudah tahu, kan? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sementara itu, kita harus menenangkan dulu pihak ayah. Keluarga You dari Beijing akan datang ke Beiyang. Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga You, kedepannya, keluarga Sukita akan lancar dan makmur. Jadi maksudmu adalah agar Shuang Er. Hahaha. Benar sekali. Kalau keluarga Sukita menjadi keluarga mertua keluarga You di Beiyang, kita tidak akan takut siapapun. Haha, Chengru, kamu pikirkan cara untuk berhubungan dengan orang-orang You. Baik, ayah, tunggu kabar baik dariku. Haha. Hei, Tuan Yo bisa mengenalmu. Ya, saya merasa sangat terhormat. Jika ada yang kamu butuhkan di Beiyang, silakan beritahu saya. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Hei, Pak Su, saya tidak butuh bantuan apa-apa. Silakan kembali saja. Hahaha, kalian semua masih muda. Saya memang tidak bisa ikut bermain. Cheng Ruo, kamu lebih baik menemani Tuan Yo sebentar ya. Adikmu juga akan datang untuk berkenalan. Kalian semua masih muda. Bertemanlah lebih banyak. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Ling Xuang. Ini adalah Yo Chuliang, Tuan. Kak Liang, ini adalah Nona Su. Sudah lama mendengar bahwa keluarga Su memiliki seorang putri yang cantik seperti Dewi. Hari ini melihatnya, memang tidak salah. Sungguh seperti Chang'e yang turun ke bumi. Wanita selevel ini. Aku pasti. Tuan Yo terlalu memuji. Kami orang dari tempat kecil tidak pernah melihat banyak hal. Mohon pengertian. Oh, Nona Su. Mari kita duduk, sambil makan sambil ngobrol. Silakan duduk. Silakan duduk. Senang bertemu denganmu. Saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Kak Liang. Kak Liang. Ada sedikit urusan di perusahaan, jadi saya pergi dulu. Silakan kalian makan dulu. Kita berkumpul lagi lain kali. Baik. Nona Su, jika ada urusan silakan pergi saja. Sampai jumpa di lain waktu. Sangat cantik. Aku belum pernah melihatnya. Liang Ge. Aku lihat Ning Xuang punya kesan yang baik padamu. Kamu harus bergaul perlahannya. Hahaha. Itu sudah pasti. Soal ini, masih perlu bantuanmu banyak ya. Tenang saja, Kakang Liang. Ini cuma, Kali ini kami datang. Utamanya untuk melihat keluarga mana yang punya kekuatan di Beiyang. Nanti bisa bekerja sama. Ku dengar keluarga Su kalian cukup terkenal dalam bisnis batu akik. Kakekku pernah menyebutkan, banyak bangsawan dan keluarga terkemuka di ibu kota mengoleksi beberapa batu akik dari keluarga Yo. Itu, jadi kamu bilang, kalau kita berdua bekerja sama, nanti seluruh batu mulia di seluruh negeri ini akan menjadi milik kita. Hahaha, itu luar biasa. Nanti tolong biarkan Bro Liang berperan lebih banyak di tengah. Ayo, kita bersulang. Tentunya. Kakak kedua. Pergi panggil dokter sakti itu datang untuk memeriksaku. Ingat, harus hormat dan sopan. Tidak bisa diremehkan. Dia adalah ayah. Apa sih dokter abal-abal ini? Sampah. Silakan duduk, saya akan segera memanggil orang.
Ayo cepat masuk. Zhang Fen, kamu di sini ngapain? Apa aku yang seharusnya bertanya padamu? Oh, sepertinya Suzong punya cinta baru. Jangan bicara sembarangan. Saya hanya datang untuk menjenguk Tuan Yao. Oh, Zhang Fen, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu datang untuk mengobati Tuan Yao? Iya, ada apa? Kamu benar-benar sedang mengada-ada. Apakah kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri? Tunggu sebentar. Nona Su, apakah kamu mengenal Dr. Zhang? Dia adalah tunangan saya. Zhang Fen, tempat ini bukan untuk kamu menipu uang. Segera pergi. Oh, begitu. Demi wajah Nona Su. Tolong segera pergi. Jika tidak, saya akan menyuruh penjaga rumah saya mengusirmu. Apakah kamu yakin ingin mengusirku? Zhang Fen, demi dirimu dan keluarga Su, segera pergi. Semoga kamu tidak menyesal. Kalau ingin aku datang lagi, tidak semudah itu. Pergi sana kamu. Nona Su, cepat, silakan duduk. Nona Su, saya benar-benar minta maaf. Karena orang seperti ini masuk ke keluarga Yao. Mengganggu suasana hati kamu adalah kesalahan saya. Tapi, Nona Su, setelah kamu bilang bahwa Zhang Fen adalah penipu, saya juga sudah melihatnya. Anda bilang seseorang yang masih muda. Bagaimana mungkin memiliki keterampilan medis yang begitu tinggi, dapat menyembuhkan penyakit yang bahkan tidak bisa diobati oleh kedokteran saat ini? Sebenarnya saya sudah mencari dokter terkenal. Dan dia menjamin saya. Dia tidak menjamin bisa menyembuhkan kakek saya. Tapi setidaknya bisa membuat kakek saya hidup 5 atau 6 tahun lebih lama. Kalau begitu, selamat untuk Tuan Yao, selamat untuk Tuan Muda Yao. Sangat indah. Ning Xuang, sebenarnya aku ingin minta tolongmu sedikit. Tolong apa? Nanti saat dokter terkenal itu datang, aku akan bilang kalau kamu yang membantuku. Bagaimana? Kenapa harus begitu? Ning Shuo, kamu seharusnya bisa melihat bahwa aku sangat menyukaimu. Keluargaku adalah keluarga besar. Masalah pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari kakekku. Nanti setelah dokter itu bisa meredakan penyakit kakekku. Kakek saya pasti akan sangat menyukaimu. Bagaimana kalau saat itu saya melamar kamu? Maaf, Yao Xiao. Kita belum mengenal satu sama lain terlalu lama. Maaf, Nona Su. Saya yang telah mengganggu. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi. Jika kamu setuju, kakek saya pasti akan memperhatikan kamu dan keluarga Su. Oh begitu, terima kasih, Yao Xiao. Perusahaan saya masih ada sedikit urusan. Jadi saya pergi dulu. Saya antar kamu. Tidak usah, sopir sudah menunggu saya. Frost. Maaf. Ini semua karena saya berpura-pura menjadi bunga putih yang murni. HMPH, keluarga Su ini selain Su tua benar-benar tidak ada orang normal. Benar-benar tidak ada satupun. Apakah ini Zhang Fen? Ya, saya ini. Kamu siapa? Saya asisten Direktur Su. Beliau sedang sakit parah dan ingin bertemu denganmu. Di rumah sakit mana? Saya segera ke sana. Zhang Fen, ayah saya saat ini kondisinya sangat serius. Dia ingin berbicara beberapa kata denganmu. Kamu tinggal bersamanya sebentar. Tapi ingatlah. Jangan bicara sembarangan. Organ dalam ini sudah menghitam. Dan ini adalah racun kronis. Sepertinya ada yang meracuni makanan orang tua. Beruntung saya tidak merugikan diri sendiri selama beberapa hari ini. Mengobati hal seperti ini sangat mudah. Tapi kita harus menemukan pelaku yang menyabotase orang tua terlebih dahulu. Baru bisa mengobati dengan tenang. Kalau tidak, meskipun sembuh tetap ada risiko. Hanya bisa menahan racun untuk sementara. Fen Er, kamu sudah datang. Aku pikir tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Kakek Sui, jangan bilang begitu. Kamu akan hidup panjang umur. Ah, apa itu hidup panjang umur? Aku tahu tubuhku sendiri, sudah tidak bisa lagi. Tapi, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi.
Melihatmu menikah dengan Ning Xuang. Kakek Su, aku serius. Kamu akan baik-baik saja. Fan Er, aku memanggilmu. Hanya ingin kamu berjanji padaku satu hal. Kakek Su, aku tahu kamu menginginkan yang terbaik untukku. Tapi aku dan Ning Xuang tidak memiliki perasaan apa-apa. Jika dipaksakan, keduanya akan menderita. Anak ini, kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Kakek Su, aku mendengarkan semua perkataanmu. Tapi hal seperti ini adalah urusan dua orang. Apa maksudnya urusan dua orang? Kamu sama sekali tidak mengerti. Kalau kamu ingin membatalkan pertunangan dengan dia, kecuali aku mati. Kakek Su selalu mengucapkan kalimat ini. Terutama ketika Su Sheng. Dan Su Sheng selalu ingin membatalkan pertunangannya dengan Su Ningxiang. Sejauh ini, Su Sheng adalah yang paling dicurigai. Tapi kita belum bisa mengambil kesimpulan. Hai. Apakah kakek Su ada yang merawatnya belakangan ini? Tentu saja ada yang merawatnya. Apakah keluarga Su kekurangan orang? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin tahu. Siapa yang paling sering berhubungan dengan kakek Su belakangan ini? Ada seorang pembantu. Dan juga seorang perawat. Selain itu, tidak ada orang lain. Oh, dan juga paman besar dan ayahku. Saya akan datang melihat mereka setiap 3-5 hari. Bu tantenya Zhao, saya minta maaf. Keponakan saya di rumah tidak mengerti dan telah menyinggung Tuan Lama. Sudah memberi pelajaran keras padanya. Tuan Besar, mohon maafkan kami, ya. Tuan Yo, Anda tidak perlu minta maaf padaku. Bukan salah Anda. Saya ini orang yang sangat tegas dalam bertindak. Siapa yang salah harus bertanggung jawab. Jika ingin saya terus mengobati Tuan Tua. Kecuali orang yang mengusir saya. Meminta maaf dengan tulus di depan saya. Jika tidak, saya tidak akan pergi. Tunggu sebentar, dokter hebat. Saya akan segera kembali mencarinya. Setelah saya memanggil dokter hebat, tidak hanya bisa memperkuat posisi saya dan ayah dalam keluarga Yo, masih bisa membuat kakek setuju dengan pernikahanku dan Ning Xuang. Satu panah, dua burung. Hahaha. Jenius. Paman kedua, kenapa kamu kembali? Dokter Sucimana. Dokter Zhang adalah orang yang diundang khusus oleh kakekmu, tapi kamu sudah mengusirnya. Ayo, ikut aku untuk minta maaf. Aku hanya membantu kakek membersihkan dokter yang tidak kompeten saja. Kamu tanpa bukti apa-apa menuduh dokter Zhao. Ini tidak pantas, kan? Pikirkan bukti itu sendiri. Seorang pria berusia sekitar 20-an bisa menyembuhkan gagal ginjal ini. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia belajar kedokteran sejak dalam kandungan ibunya. Dia tetap tidak bisa melakukannya. Paman kedua. Dan calon istrinya juga membuktikannya. Bukankah ini bukti manusia? Culiang, sebenarnya kami semua tidak yakin. Kakekmu di rumah sakit besar di ibu kota pengobatannya tidak berhasil. Aku dengar dokter yang kamu panggil sangat hebat. Mengapa tidak kita adakan satu pertandingan? Kalau dia menang melawan Zhang Fen, itu akan membuktikan kemampuanmu lebih hebat. Kamu begitu saja mengusir dia tanpa alasan. Orang lain akan menganggapmu sempit hati. Paman kedua, kamu benar sekali. Sekarang aku akan pergi meminta maaf padanya. Itu yang benar. Culiang, kamu orang yang berambisi besar. Seorang pria sejati mampu menahan dan menyesuaikan diri. Mundur selangkah, langit dan laut terbuka luas. Sudah, jangan bertele-tele. Aku pergi saja. Zhang Shengyi, tadi aku yang salah. Maafkan aku. Culiang, kamu baik. Kamu mampu mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Tapi cuma ngomong aja nggak cukup. Kamu harus buat Dokter Zhang berlutut dan minta maaf. Paman, ini kelewatan banget ya. Aku sebagai orang keluarga Yo. Kenapa harus memberi uang kepada orang luar? Kalau begitu, nggak perlu berlutut. Nanti pelajarilah lagi ya. Memang Zhang Shi orang yang lapang dada. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Kalau begitu, kalian pulang dulu saja.
Kakek sudah memanggilmu. Aduh, Dokter Zhang selalu ingin berterima kasih secara langsung. Sekarang akhirnya bisa bertemu. Saya hari ini sangat bahagia. Obat yang kamu berikan sebelumnya membuat tubuhku jauh lebih sehat. Dokter Zhang benar-benar muda dan berbakat. Tuan, Anda terlalu sopan. Ini adalah makanan saya. Sama saja untuk semua orang. Ini adalah tanggung jawab saya. Hahaha, Dokter Zhang terlalu merendah. Saya sudah memahami etika medis Anda. Anda telah menghilangkan rasa sakit banyak pasien. Bahkan seringkali tanpa meminta imbalan. Sikap seperti ini memang jarang ditemukan. Tuan, kita tidak boleh menunda. Saya akan melakukan diagnosis untuk Anda terlebih dahulu. Iya, ayah, jangan berdiri dulu. Duduklah agar Dokter Zhang bisa memeriksa Anda. Saya membutuhkan satu set jarum perak medis. Tolong Tuan Yo bantu saya membelinya. Saya bilang saja dia dokter yang tidak kompeten. Kamu juga bisa akupuntur ya? Haha, lucu. Tutup mulutmu. Tidak perlu. Aku sendiri punya satu set jarum perak yang sudah aku simpan bertahun-tahun. Diberikan oleh seorang ahli saat aku muda. Lauer, buka kotak kayu di samping tempat tidur itu. Ambil tas jarum perak itu dan berikan kepada Dokter Zhang. Kakek, di dalam tas ini adalah harta warisan Anda. Bagaimana bisa memberikannya kepadanya? Saya percaya pada Dokter Zhang. Kamu sebaiknya diam sedikit. Aduh, Pak Tua, jarumnya bagus sekali. Ayo, Pak Tua, berbaringlah dengan baik. Kita mulai sekarang. Apa? Cepat lihat jarum peraknya. Apa yang terjadi ini? Kenapa ayahku kakekku mengeluarkan asap? Tak disangka setelah kekuatannya berkurang drastis. Beberapa teknik jarum pun jadi sangat melelahkan. Tapi hasilnya tampaknya tetap baik. Tuan, bagaimana keadaan ayahku? Ayah sudah hampir pulih sepenuhnya. Tapi sebelumnya, penyakitnya sudah terlalu lama. Akar penyakitnya terlalu dalam. Jadi ya, masih akan ada beberapa efek samping yang belum sepenuhnya hilang. Penyakitku yang tak tersembuhkan akhirnya sembuh. Zhang Zi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Tidak perlu berlebihan. Lebih baik tak perlu diucapkan. Keluarga Yo pasti akan memberimu imbalan yang memuaskan. Tidak perlu berterima kasih sekarang. Kakek, bagaimana perasaanmu? Aku merasa sangat baik. Benar-benar merasa sangat baik. Tak kusangka. Aku bisa kembali berjalan lagi setelah sekian lama. Bahkan merasa lebih segar dari sebelum sakit. Tuan Zhang, memang pantas mendapatkan julukan dokter ajaib. Aku mengucapkan terima kasih di sini. Tuan, jangan sungkan-sungkan. Sebagai seorang dokter, menolong yang terluka adalah tugas mulia. Apalagi penyakitmu belum sepenuhnya sembuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bisa menyembuhkan penyakit uremia. Bagi saya, itu sudah merupakan hal yang tidak pernah saya bayangkan. Dokter Zhang benar-benar muda dan berbakat. Di usia seperti ini sudah memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Masa depan pasti tidak terduga. Tua, Anda terlalu memuji. Apa yang ingin kau lakukan? Chu Liang, sebelumnya kamu begitu tidak sopan kepada Dokter Zhang. Kali ini Dokter Zhang telah menyembuhkan kakek. Apakah kamu tidak ingin menunjukkan rasa terima kasih? Paman kedua. Kita semua adalah keluarga Yo. Mengapa kamu berpihak pada orang luar? Apakah kamu masih berani membantah? Kalau bukan karena Dokter Zhang, kakekmu sudah lama kamu bunuh. Cepatlah minta maaf kepada Dokter Zhang. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Kakek. Dokter Zhang, maafkan saya. Sebelumnya saya tidak mengenali orang yang hebat. Saya salah menilai Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Maafkan saya, demi kakek. Kali ini saya akan memaafkan, tapi jangan sampai terjadi lagi. Dokter Zhang, budi dan lapang dada. Terima kasih. Dokter Zhang, kali ini benar-benar terima kasih banyak. Saya sekarang bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Mari kita bicarakan terima kasih nanti, di sini.
Pak Yo sudah membicarakan kondisi Anda dengan saya sebelumnya. Dan dia sudah menyiapkan resep untuk Anda. Silakan ambil obat sesuai resep ini. Dalam sebulan, penyakitmu akan sembuh. Aku sudah berkeliling Utara Selatan selama bertahun-tahun. Hari ini baru tahu apa arti sebenarnya dari teknik pengobatan yang hebat. Karena Tuan Muda, anakmu sembuh. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Kakakku, tolong antar aku mengantar Dr. Shen. Aku akan segera pergi. Dokter ajaib bapak ini. Sungguh menyebalkan. Ning Xuang, kamu sudah mendengar. Baru-baru ini, keluarga Kuan di Beiyang, hampir semuanya mulai bergerak. Mencari dokter ajaib ini. Kita juga tidak boleh lengah sedikit pun. Keluarga Su kita di Beiyang juga termasuk keluarga berkuasa. Jika kita bisa mendekati dokter misterius ini, tidak hanya akan mendapatkan dukungan yang kuat, masih bisa menjalin hubungan dengan keluarga Yao. Kesempatan bagi keluarga Su untuk terbang tinggi sudah tiba. Mu dan yang Master Yao yang kedua. Belakangan ini tidak berkembang dengan baik. Pas sekali untuk mencari kesempatan agar dia mengungkap sedikit informasi. Keluarga Su harus yang pertama mendekati dokter ajaib ini. Ayah, sebenarnya saya sudah punya sedikit petunjuk hari itu. Kamu bilang apa? Orang itu, Zhang Fen, berani menyamar sebagai dokter untuk mengobati kakek Yao. Sampah ini, apakah dia ingin membunuh kita semua? Ibu, kenapa kamu terburu-buru? Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan adik perempuan tadi. Dia saat itu menghentikan sampah itu. Bahkan membuat Kak Yo mengusirnya. Orang yang mengobati kakek Yo adalah dokter ajaib yang dicari Kak Chuliang. Yang penting adalah apa yang dikatakan Kak Chuliang sebelumnya kepada Ning Xiao. Sayang, Kak Chuliang sudah menyampaikan maksudnya dengan sangat jelas. Bahkan dia bersedia memberikan pujian kepada Anda. Apakah Anda masih berniat untuk menolak ketulusan ini? Iya, Ning Xuang. Yo Chuliang sudah berbicara dengan sangat jelas. Bagaimana bisa Anda menolak saat itu? Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga kita untuk terbang tinggi. Bu, ini adalah urusan saya sendiri, kalian. Ning Xuang, ayah tidak suka mendengar kata-kata ini. Kamu juga bagian dari keluarga kami. Tidak berpikir untuk berkontribusi pada keluarga. Kenapa hanya memikirkan diri sendiri? Tapi aku dan Zhang Fen belum membatalkan pertunangan kami. Aduh, adikku. Kenapa kamu masih peduli dengan sampah itu? Jika kamu baik-baik saja dengan Yao Chuliang, tidak hanya kamu yang akan hidup enak. Keluarga kita juga bisa mengangkat kepala di keluarga Su, mendapatkan semua ini. Apakah barang sampah itu bisa memberimu? Setelah merasa nyaman, kamu harus lebih sering bergaul dengan Tuan Yao. Antara kalian yang muda, jangan terlalu kaku. Ada beberapa hal yang seharusnya kamu berikan, mengerti? Ngomong-ngomong, menurut apa yang dikatakan Ning Xuang barusan, apakah dokter hebat itu tidak benar-benar menyembuhkan Tuan Yao? Hanya membantu memperpanjang umurnya selama 4 atau 5 tahun saja. Kalau begitu, berita yang diumumkan oleh keluarga Yao, sepertinya ini hanya alasan untuk menjaga muka. Hei. Baik. Keluarga Yao akan mengadakan pertemuan investasi dalam 3 hari. Di Beiyang, memilih perusahaan dan keluarga yang cukup berpotensi untuk bekerja sama. Kesempatan datang, adik. Segera hubungi Tuan Yao. Selama kita bisa mendapatkan investasi dari keluarga Yao, posisi keluarga kita di keluarga Su akan meningkat pesat. Kekuatan spiritual ini sudah habis lagi. Sekarang, harus kemana mencari batu giok? Xiaomen, temani aku ke pasar batu asli Beiyang. Dengarkan saja kata Fang Ge. Aroma energi spiritual yang sangat kuat. Bos, aku mau ketiga ini. Oh, dan yang ini juga. Sudahlah. Barangnya sedikit. Semua bawa ke sini. Baik, Tuan. Zhang Fen, kenapa kamu di sini? Ini adalah pasar asli. Kamu bilang aku datang untuk apa? Zhang Fen, aku susah payah mencarikan pekerjaan untukmu. Kamu tidak mau bekerja dengan baik. Bisa-bisanya kamu ada pikiran bahwa seorang gadis jalan-jalan di sini. Kenapa? Cemburu ya? Kamu ngomong apa sih? Aku hanya ingin bertanya, perjanjian kita berdua belum dibatalkan. Kamu bawa wanita lain jalan-jalan maksudnya apa? Aku ini sedang urus hal penting. Bagaimana bisa dibilang jalan-jalan? Pak Su dan yang lainnya sudah pergi ke stan yang kita pilih. Apakah kita masih perlu pergi?
Tentu saja kita harus pergi. Dua bos mau beli apa? Saya baru saja mendapatkan sekelompok batu mentah dari Asia Selatan. Kualitas terjamin. Tidak perlu, kita bisa lihat sendiri. Itu dia. Bos, saya ambil 5 batu ini. Berikan harga yang jujur. 5 batu ini semua sampah. $1.000 saja, ambil saja. Baik, kesepakatan. Tunggu, Su. Batu kedua dari 5 batu ini kondisinya cukup baik. Pasti ada giok di dalamnya, jangan sampai terlewat. Benar-benar. Tidak ada kebohongan. Baik, bos. Silakan ajukan harga. Saya ambil batu ini. Asal kamu senang, itu sudah cukup. Bos, saya ambil semua batu yang tersisa. $10.000 untuk semuanya. Ayo, baiklah, baiklah, baiklah. Hanya dengan 10.000 yuan, aku beli banyak sampah dan pulang. Masih berani pamer di depan kita. Memang pantas disebut sampah terkenal dari negeri ini. Diamlah. Aku panggil kamu keluar bukan buat bikin masalah. Jangan terlalu berlebihan. Ini semua salah aku kurang pertimbangan terhadap Tuan Su. Tapi aku tetap tidak percaya dia bisa mengeluarkan batu giok. Zhang Fen, kita bertaruh. Di batuanmu ada gioknya nggak? Kalau mau taruhan, ya silakan taruhan. Jangan sampai menyesal nanti. Sepertinya kamu gak akan berhenti sebelum mencapai Sungai Kuning. Hari ini biar aku tunjukkan. Apa itu sebenarnya ahli batu giok sejati? Kamu memang segera akan tahu apa arti seorang ahli sejati. Ayo mulai, saatnya kamu berhenti keras kepala. Pas banget, biar aku tunjukkan pandangan seorang ahli. Meskipun tampak berlekuk dan jelek. Tetapi batu seperti ini justru lebih mudah dijual. Kamu masih bisa menjaga muka sekarang. Jangan lupa hati-hati saat pemotongan. Batu ini pasti mengandung batu giok yang berharga. Wow. Ternyata ini giok jenis es. Hahaha. Lihatlah, Zhang Fen ini benar-benar ahli batu giok. Berbeda dengan sampah seperti kamu yang hanya main-main. Aku sarankan kamu, lebih baik cepat-cepat minta maaf padaku. Agar bisa sedikit mengurangi rasa malu. Sebuah jet es yang kualitasnya buruk. Bisa membuatmu senang seperti ini. Kamu juga layak disebut ahli. Apa katamu? Sampai saat ini masih keras kepala dan tidak tahu diri. Anak muda, aku ingin lihat. Apa yang bisa dipotong dari sampah di tanganmu itu? Xiaomen, bawakan sini. Kamu akan segera tahu apa isi di dalamnya. Lembar ini. Dari mana keberanian dan kepercayaan diri sebesar ini berasal? Guru, batu giok ini tidak perlu dipotong dari tengah. Cukup biasa di permukaannya. Buat sebuah celah. Potong sebuah batu sampah. Masih berpura-pura. Zhang Fen, kamu tidak benar-benar berpikir, batu ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, kan? Batu giok berwarna-warni. Ini tidak mungkin. Batu ini bulat halus seperti kerikil. Secara logika, tidak mungkin ada batu giok di sini. Tapi kenyataannya ada di depan mata. Tidak menyangka hari ini bisa beruntung. Bisa melihat batu giok berwarna-warni muncul. Batu giok ini, sepertinya bisa masuk 3 besar di pasar batu mentah. Sungguh mengagumkan. Kualitasnya biasa saja. Bisa dibilang ini hanya bisa dianggap sebagai barang asli. Orang ini terlalu percaya diri. Ya, sekarang fakta sudah di depan mata. Dia bisa sok percaya diri sekuat apapun. Xiaomen, simpan baik-baik. Ya, baik. Liu Zhan, bagaimana menurutmu? Saya. Salah. Sebelumnya saya tidak menyadari kemampuan Master Zhang. Trik saya ini tidak ada artinya di hadapanmu. Sepertinya kamu sudah menyadari hal ini. Ingatlah untuk lebih berhati-hati ke depannya. Tidak semua orang bisa kamu injak. Zhang Fen, tunggu sebentar. Ada apa? Cincin 1 batu lagi untukku. Kalau aku minta, aku akan potong. Kalau kamu tidak dengarkan aku. Su Ningsheng. Hingga hari ini, kamu malah berpikir aku akan dengarkanmu. Kamu. Aku bisa beri harga yang memuaskan. Tentukan harga saja. Jual batu giok di tanganmu ini padaku. Dengan ini, masalah uangmu bisa teratasi. Kedepannya, tidak perlu lagi hidup menganggur. Tidak perlu, aku sudah bilang aku tidak kekurangan uang.
Dan tentang batu giok ini, jangan sekali-sekali memikirkannya. Aku ada urusan, pergi duluan. Dia berani menolak aku. Zhang Fen, kau brengsek. Apakah aku benar-benar salah menilai Zhang Fen sebelumnya? Ning Xuang, undangan dari keluarga Ju sudah datang. Keluarga mengumpulkan semua anggota keluarga Su untuk rapat. Harus cepat dan tepat, wakil keluarga, pergi ke acara investasi. Kamu buru-buru ke sana. Kenapa begitu cepat? Aku segera ke sana. GG, ini siapa yang meninggalkan ini? Undangan yang sangat indah. Hanya urusan kecil saja. Xiaoman, jangan lupa kamu juga adalah seorang pelajar. Fokus utama adalah belajar. Lebih baik jangan berkeliaran di sini. Cepat kembali ke sekolah. Oh, saya mengerti. Kalau begitu, saya pergi dulu. Dengan beberapa batu giok ini, seharusnya cukup untuk saya melakukan terobosan lagi. Siapa orang ini? Apakah ada tokoh seperti ini di Beiyang? Meskipun berpakaian biasa, tapi auranya luar biasa. Dukun Zhang. Kedatangan Anda sendiri adalah kebanggaan besar bagi keluarga Yao kami. Hanya sekadar menampakkan diri saja. Saya mengerti. Orang seperti Anda pasti tidak kekurangan uang. Namun hari ini, acara investasi ini juga diadakan sebagai balas budi kepada Dukun Zhang. Balas budi kepada saya, ya. Meskipun Anda tidak menyukai uang. Tapi saya dengar Anda dan salah satu dari 4 keluarga utama di Beiyang, keluarga Su, beberapa hubungan. Kalau tidak menyerah, aku menyiapkan sebuah hadiah untuk diberikan kepada keluarga Su. Tentang hal-hal ini, kalian sendiri yang memutuskan. Oh, iya, bagaimana perasaan tubuhmu sekarang? Dulu ada sisa-sisa penyakit di tubuhmu. Belum sepenuhnya hilang. Dokter Zhang, jangan khawatir. Saya sekarang merasa sangat sehat. Resep yang Anda tinggalkan sebelumnya sudah menyembuhkan luka dalam saya secara dasar. Sekarang saya hampir tidak ada masalah besar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Dokter Zhang, karena hari ini Anda datang, lebih baik tinggal dan lihat-lihat suasana ramai ini. Begitu banyak pemuda-muda dari Beiyang. Mungkin kamu bisa menemukan beberapa orang yang sejalan. Baiklah, ini kali ini saja. Biarkan King Sui segera pergi. Jangan sampai menyinggung Dukun Zhang. Saya akan segera urus. Minum sendiri. Tidak merasa kesepian. Sebenarnya saya penasaran. Bagaimana Dukun Zhang bisa menyembuhkan penyakit uremia ini secara tuntas? Akupunktur. Hanya dengan akupunktur ini saja, bisa menyembuhkan uremia. Tak mungkin ada dokter lain di dunia ini selain Zhang Shenyi. Bagaimana dia bisa di sini? Ada apa? Ning Xuang. Bagaimana anak kecil ini bisa muncul di sini? Sial. Orang ini pasti lupa siapa dirinya sebenarnya. Berani-beraninya dia datang ke sini. Kalau sampai dia merusak rencana besar kita, semua itu sudah berakhir. Harus segera membuatnya pergi. Kau bilang kita segera pergi. Zhang Fen, kau datang ke sini untuk apa? Apakah tempat ini adalah tempat yang seharusnya kau datangi? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Apakah perlu memberitahumu? Kau brengsek, masih berani membantah. Apakah kamu lupa siapa dirimu? Bocah nakal, tempat ini bukan untukmu. Jangan mempermalukan diri di sini. Kamu tidak tahu malu. Keluarga Su masih butuh itu. Sebelum membatalkan pertunangan dengan Ning Xuang, kamu harus lebih menahan diri. Tuan Su ini pasti salah paham. Saya dan Tuan Zhang ini hanya teman biasa. Dan juga, sepertinya kamu tidak bisa mengatur siapa yang berbicara dengan Tuan Zhang, kan? HMPH, kamu ini siapa? Berani sekali bicara seperti itu kepada keluarga Su. Keluarga Su yang kecil berani bersikap seangku ini. Kamu bilang apa? Berani meremehkan keluarga Su? Percaya tidak? Maaf, Nona. Kami yang bersikap tidak sopan. Kami permisi sekarang. Ming Xuang, kamu ini sedang melakukan apa?
Saya sedang berencana untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Kak, jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Dan jangan terburu-buru membuat musuh sebelum mengetahui identitas lawan. Jika kita menarik perhatian orang yang salah, itu bisa membuat keluarga Su terjerumus dalam masalah yang tak terpulihkan. Ah, saya tahu, saya tahu. Sepertinya teman dokter Zhang tidak begitu menyambut saya. Kalau begitu, saya akan pamit dulu. Sejak itu, saya akan pergi lebih dulu. Kalau tidak, tunanganmu akan sangat membenciku. King Sui sudah datang. Sepertinya kamu sudah selesai berbicara dengan Dr. Zhang. Bagaimana? Menurutmu dia bagaimana? Kakek, apakah kamu begitu terburu-buru untuk mengirim cucumu pergi? Saya tidak tahu yang lain, tapi sifatnya memang sangat baik. Hanya saja dia bilang bisa menyembuhkan penyakit uremia dengan akupuntur. Saya masih sedikit ragu. Mungkin, kamu tidak perlu meragukan kemampuan medis Dr. Zhang. Aku diselamatkan olehnya. Aku telah merasakan langsung keahlian medisnya. Tidak bisa dipalsukan. Kalau memang benar, aku tidak bisa menilai kedalaman kemampuannya. Sebelumnya aku meneliti reputasinya di Beiyang. Sepertinya tidak begitu baik. Hanya beberapa orang yang pandang sebelah mata saja. Tak perlu dipedulikan. Seorang ahli sejati tidak bergantung pada penilaian orang lain. Di ibu kota seperti ini, orang seperti ini masih jarang kita temui, kan? Itulah alasan saya memanggilmu di sini. Ya, orang seperti Zhang Shenyi sangat berbakat. Kita harus berusaha menarik mereka ke pihak kita. Bahkan jika tidak bisa dipekerjakan secara langsung. Setidaknya kita harus menjaga hubungan baik. Seorang tabib yang bisa menyelamatkan nyawa. Ini sangat penting bagi keluarga besar. Baik, aku mengerti. Kalau kamu setuju, itu tentu yang terbaik. Baiklah, investasi kali ini memang dibuat untuk menarik perhatian Dukun Zhang. Karena semua orang sudah hadir. Mari kita mulai. Baik. Hadirin sekalian, hari ini adalah pertemuan investasi pertama yang diadakan oleh keluarga You di Beiyang. Tujuannya untuk menilai proyek-proyek yang bernilai. Dan bekerja sama dengan kalian. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Kalian semua berkenan hadir hari ini adalah kebanggaan bagi keluarga You. Tuan You yang terhormat, apa maksud Bapak? Undangan dari keluarga Beiyang, siapa yang berani tidak menerima? Memang, Tuan You, Anda terlalu sopan ya. Tenang saja, Tuan You. Proyek yang kami bawa hari ini pasti akan membuat keluarga You puas. Baiklah, saya terima niat baik kalian semua. Orang tua ini menerima dengan hati yang tulus. Kalau begitu, saya tidak akan membuang waktu kalian. Silakan keluarkan semua proyek kalian. Kami tentu akan memilih dengan baik. Hahaha, Junior Qian memiliki pandangan yang baik tentang Tuan You. Tuan You, proyek yang kami siapkan hari ini dari keluarga Qian adalah proyek properti. Saat ini, keluarga Qian memiliki 75 proyek di Beiyang. Perkiraan awal laba mencapai belasan miliar. Selama keluarga You bersedia bekerja sama dengan keluarga Qian, keluarga Qian bersedia membagikan setengah dari keuntungan kepada Tuan You. Keuntungan lebih dari 10 miliar. Ini sudah dibagikan setengahnya. Keluarga Qian juga mengeluarkan banyak modal. Memang benar-benar kaya dan berani. Rasanya peluang keluarga Qian sangat besar. Kedengarannya ini proyek yang bagus. Kami akan mempertimbangkannya dengan baik. Ini. Apa ini? Ini. Saya, Suning Xiang, telah bertemu dengan Tuan You. Ternyata Anda adalah generasi muda dari keluarga Su. Hahaha, sungguh mengesankan generasi muda. Tuan You, keluarga Su kami menawarkan proyek di pasar Batu Giok. Keuntungannya sekitar 1 miliar. Meskipun keuntungannya tidak banyak, tetapi potensinya sangat besar. Keuntungan puluhan miliar pun tidak menarik bagi Tuan You. Hanya 1 miliar, berani sekali membicarakannya di sini. Aduh. Keluarga Su sebagai yang paling terpuruk di antara 4 keluarga. Memang sudah tidak seperti dulu lagi. Baiklah, tidak perlu menyembunyikan dari kalian semua. Seumur hidup saya memang memiliki hobi mengumpulkan batu giok. Untuk proyek Misu hari ini, saya sangat puas. Saya memutuskan kali ini keluarga You akan berinvestasi di proyek keluarga Su. Baik, jadi ini sudah disetujui. Ini. Terima kasih, Tuan You. Tuan You ini benar-benar tidak berkedip. Memang dengan bantuan You Chuliang, sangat mudah untuk mendapatkan investasi. Nanti keluarga Su kami juga bisa terbang tinggi. Saat itu ditambah hubungan adik dan You Chuliang, keluarga kami akan semakin diuntungkan di keluarga Su. Posisi kepala keluarga di masa depan mungkin. Harus segera mengusir sampah ini keluar. Ini sudah disetujui. Bisnis batu giok kecil dari keluarga Su. Hanya dengan keuntungan 1 miliar. Sudah bisa membuat keluarga Ju setuju. Ini agak sulit dipercaya, bukan? Apa yang dipikirkan oleh orang tua itu? Mungkinkah keluarga Su dan keluarga You sudah berkomunikasi sebelumnya? Iya.
Tidak tahu, apakah benar-benar terkait dengan Yao Chuliang? Tuan Muda Su, Nona Su, selamat, selamat ya. Keluarga Su memenangkan pertemuan investasi kali ini. Masa depannya tak terbatas. Selamat ya. Ayo, ayo. Selamat, selamat, selamat ya. Anggap saja ini sebagai balas budi untuk keluarga Su. Yang Fan. Tunggu sebentar. Tentunya ada urusan. Ayo ikut aku sebentar. Kamu pasti tahu kan apa yang ingin aku bicarakan denganmu. Sekarang keluarga Su sudah mendapatkan investasi dari keluarga Yao. Posisi adikku pasti akan semakin naik. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas dengan Yahu jadi. Jadi hahaha. Jadi jangan harap kata akan makan angsa. Segera tetapkan batasan dengan adikku. Jauhkan dirimu dari keluarga Su. Orang sepertimu tidak layak bersamanya. Dia juga berpikir begitu. HMPH. Apakah ini penting? Aku beritahu kamu. Adikku sudah lama tidak suka padamu. Kamu tinggal di keluarga Su hanya untuk mencari orang kaya. Tapi kamu tidak layak. HMPH, biar aku jujur padamu. Kali ini kita bisa mendapatkan investasi dari keluarga Yao. Karena adikku. Adikku merekomendasikan seorang tabib hebat kepada Tuan Yao. Dia menyembuhkan penyakit Tuan Yao. Dan tabib hebat ini adalah Zhang Fan yang dicari oleh Yao Chuliang. Sekarang sudah paham kan? Kalau dibandingkan dengan kedua muda Yao, kamu juga tidak sepadan. Dan terakhir, aku beri saran. Adikku sudah mulai tertarik dengan kedua muda Yao. Kalau mau dihargai, silakan pergi sendiri. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk untukmu. Haha. Ya sudahlah. Karena kalian tidak mau menerima niat baik ini. Biarkan kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan. SHH. Keluarga sebenar-benar tidak tahu malu. Menggunakan kekuasaan untuk menindas, bahkan sampai menindas Dukun Zhang. Apa mereka tidak tahu bahwa Dukun Zhang adalah orang yang telah menyelamatkan mereka? Sekelompok orang yang sangat pendek pandangannya. Hei, tenang sebentar tentang investasi tadi. Keluarga Yao, kami telah memikirkan hal ini. Saya dan orang tua saya telah memeriksa ulang. Kami memutuskan untuk tidak lagi menerima proyek dari keluarga Su. Kami akan menghentikan kerjasama dengan keluarga Su. Keluarga Ju ternyata membatalkan kesepakatan. Perlu diketahui bahwa reputasi keluarga Ju di dunia bisnis sangat baik. Ada apa hari ini? Iya, kenapa? Bolehkah saya bertanya mengapa keluarga Yao berubah pikiran? Bisakah Anda memberikan penjelasan yang masuk akal? Apa yang baru saja Anda lakukan? Anda sendiri tahu. Masih berani mempertanyakan saya. Keluarga Yao. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Film itu bagaimana mungkin membuat keluarga Yao berubah pikiran? Paman Yao. Tadi saya tidak melakukan hal yang merugikan keluarga Yao, kan? Percakapan tadi dengan orang itu. Ini hanya urusan keluarga Su saya saja. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Yao, kan? Memang tidak ada hubungannya. Tapi ada yang mendengar percakapanmu dengan pemuda itu. Lalu melaporkannya kepada kami. Kami keluarga Yao mencari mitra. Hal terpenting adalah karakter. Yang paling dibenci oleh kakek kami adalah orang yang suka menindas orang lain. Hanya berdasarkan hal ini, keluarga Yao kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga seperti kalian. Oh, begitu ya. Tidak heran keluarga Yao menarik kembali janji. Aduh, tidak menyangka. Keluarga Ju ternyata sangat memperhatikan karakter investor. Memang layak disebut keluarga besar di ibu kota. Iya. Kakek Yao. Sebelumnya hanya kakakku yang berbicara sembarangan saja. Tolong jangan membatalkan janji karena orang yang tidak terkait. Ini terlalu aneh dan tidak masuk akal, kan? Dan saya jamin, keluarga Su tidak akan mengancam atau menindas karena investasi keluarga Yao. Hanya karena kekuasaan. Nona Su, apakah kamu akan menindas orang lain? Saya tidak tahu. Tapi kakakmu ini cerewet sekali. Dan dia sudah melakukannya sekali. Keluarga Yao tidak bisa percaya dia tidak akan melakukannya lagi. Selama bertahun-tahun, keluarga Yao menjaga reputasi baik. Tidak bisa dihancurkan oleh orang seperti ini. Hari ini membatalkan kerjasama dengan keluarga Su. Keluarga Yao akan memilih objek investasi baru sekali lagi. Kalian tidak perlu khawatir. Hahaha. Bagus sekali, keluarga Li memiliki kesempatan. Hahaha. Hari ini sudah larut. Dalam sekejap pun tidak ada waktu untuk memutuskan objek investasi baru. Silakan kalian pulang dan tunggu sebentar. Beberapa hari kemudian, keluarga Yao pasti akan mengumumkan target investasi baru.
Hari ini silakan pulang dulu. Baik, baik, baik. Aduh. Hari ini aku benar-benar tahu apa artinya bahagia berlebihan berujung sedih. Mungkin maksudnya orang tertentu yang terlalu bangga. Ya ampun. Hahaha. Adik perempuan, sekarang kita harus bagaimana? Kak, karena keluarga Yo sudah membuat keputusan. Pasti dalam waktu dekat tidak akan diubah. Sampai saat ini, kita hanya bisa menerima. Apa benar-benar tidak ada harapan? Tidak bisa, adikku. Masalah ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Kita harus mencari cara untuk memperbaikinya. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Saya tahu, tapi bukan berarti tidak ada cara. Kamu punya cara? Cepat katakan. Sampai saat ini, kita hanya bisa bergantung pada Yang Master Yo. Biarkan dia berbicara baik di depan Yo Laoye. Mungkin ada harapan untuk masalah ini. Yo Chuliang, benar. Kenapa saya bisa melupakan dia? Selama kita masih mendapat dukungan dari Yo Chuliang, investasi keluarga Yo pasti akan sampai ke tangan kita. Adikku, hanya kamu yang bisa melakukannya. Jelas Yo Chuliang tertarik padamu. Hanya kamu yang bisa mempengaruhinya. Sekarang cuma bisa begitu. Masih tidak bisa dihubungi. Mungkin Tuan Yo terlalu sibuk. Mungkin dia tidak sempat menjawab telepon. Kenapa Dokter Zhang hari ini tetap tidak mau membalas saya? Kamu sudah datang untuk ketiga kalinya dalam beberapa hari ini. Tidak bosan, kan? Tentu saja tidak masalah. Saya justru berharap bisa datang sekali-sekali. Bertemu dengan Zhang Shenyi adalah kehormatan bagi saya. Apakah generasi muda keluarga Yo selalu seenggang ini? Sekarang bisnis keluarga dikelola oleh paman. Kami generasi cucu juga paling banyak terlibat dengan kakak. Saya dan Yo Chuliang tentu saja sangat senggang. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak mengatakan ini padaku. Semakin kamu melarangku untuk berbicara, semakin aku ingin berbicara denganmu. Dan aku juga mau bilang padamu, penahanan Yo Chuliang hari ini akan berakhir. Dia seharusnya sudah keluar sekarang. Kalau Yo Chuliang tahu diri, jangan datang menggangguku. Aku juga malas untuk berdebat dengannya. Tapi kalau dia masih tidak ingat. Sialan, aku sudah dikurung selama 5 hari. Zhang Fen. Kau tunggu saja, nak. Satu saat aku pasti akan membunuhmu. Tapi sekarang, saya perlu mencari tempat untuk bersantai. Halo, Tuan Yo. Akhirnya Anda menjawab telepon. Oh, Nona Su. Maafkan saya sibuk beberapa hari ini. Tidak sempat melihat ponsel. Tuan Yo, Anda sangat sibuk. Keluarga Yo juga banyak urusannya. Saya juga tidak ingin mengganggu Anda terlalu banyak. Nona Su. Kita berdua tidak perlu bersikap terlalu formal. Ada apa? Begini ceritanya. Tuan Muda Yo, kali ini saya benar-benar tidak bisa lagi. Keluarga Sukami memang membutuhkan investasi dari keluarga Yo. Saya harap Anda bisa membantu saya. Oh, begitu ya. Di hati ayah, saya hanyalah beban. Tidak ada yang namanya hak bicara. Tenang saja, urusan ini akan saya tangani. Saya akan membantu Anda. Benarkah? Itu luar biasa. Dengan bantuan Anda, kali ini pasti tidak ada masalah. Tapi, Anda juga tahu. Ayah saya cukup serius dalam bekerja. Keputusan yang sudah diambil tidak akan mudah diubah. Jadi, perlu ada sedikit itikat baik dari keluarga Anda. Tidak masalah. Apa yang bisa kami, keluarga Su, tawarkan, saya pasti akan menjanjikannya kepada Anda. Baik. Dengan kata-kata Anda, saya jadi tenang. Mengenai syaratnya, begini. Mari kita bertemu dan bicarakan. Saya akan pergi ke rumah Anda sekarang. Mari kita diskusikan secara langsung. Baik, saya akan menunggu Anda di rumah. Baik. Sampai jumpa nanti. Tunggu aku meninggalkan wanita tercantik nomor 1 di Beiyang ini. Ku langsung hilang begitu saja. Aku rasa kalian pun tak berani membalas dendam ke keluarga Yo. Hahaha. Orang tua memberi kabar baik. Aku sudah menghubungi Tuan Yo. Benarkah? Apa yang Tuan Yo katakan padamu?
Apakah dia setuju dengan permintaan kita? Tuan Yao sudah setuju. Dia juga bilang akan datang ke rumah kita untuk berdiskusi. Sungguh luar biasa. Kita tidak boleh mengabaikannya. Dia juga bilang akan datang ke rumah kita untuk berdiskusi. Cheng Ru, cepat sambut dia. Kita juga harus segera bersiap-siap. Kita sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Tuan Yao, saya langsung pergi menyambut. Kak Liang, akhirnya kamu datang juga selama beberapa hari ini. Aku sangat merindukanmu. Hanya masalah kecil saja. Kali ini aku akan pergi langsung memberitahu ayah tentang ini. Pasti dia akan berubah pikiran. Benarkah, Bro Liang? Asalkan bisa mendapatkan investasi dari keluarga Yao, kami pasti akan membalas kebaikan Bro Liang dengan baik. Tapi ini nanti saja setelah masuk. Syaratku juga perlu disetujui oleh Paman dan Bibi. Haha, Bro Liang, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ada permintaan, silakan sampaikan. Saya pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Hahaha, Cheng Ru, saya suka kecerdasanmu ini. Memiliki mata yang tajam. Hahaha. Tuan Yao, datang ke rumah kami. Benar-benar membuat rumah kami makin bersinar. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk, silakan duduk. Paman dan Bibi, terlalu sopan. Tuan Yao muda dan tampan. Sekali lihat sudah terlihat masa depannya cerah. Terima kasih atas pujiannya, Bibi. Anggap saja ini rumah sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Teh yang baik, ini adalah teh Longjing yang baru dipetik tahun ini. Aku sendiri pun ragu untuk meminumnya. Paman sungguh sopan sekali. Bagaimana aku sebagai adik muda bisa membuatmu repot begitu? Ah, Tuan Muda Yao, ini terlalu formal. Kami menganggapmu seperti keluarga sendiri. Terima kasih, Bu Yu, atas perhatianmu. Kenapa Ning Xuang tidak kelihatan? Bukankah dia yang meneleponku? Oh, Ning Xuang, dia pergi ke kantor karena ada urusan. Kalau begitu, aku langsung panggil dia kembali. Tidak perlu. Tentang hal ini. Kalau Ning Xuang tidak ada, malah lebih mudah dibicarakan. Orang tua, kita jangan buang waktu lagi. Maksud Bro Liang, kalian semua mengertikan. Bro Liang ingin membantu keluarga kita. Tentunya ada syaratnya. Iya, kami semua mengerti. Tapi saya tidak tahu. Apa sebenarnya permintaan Tuan Yao? Paman, tidak ingin menyembunyikan Anda. Setelah pertemuan terakhir saya dengan Ning Xuang, saya sangat menyukainya. Namun, Ning Xuang sama sekali tidak tertarik pada saya. Hari ini, karena kita sudah berbicara sampai sini, saya akan langsung saja. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Ning Xuang, terutama di malam hari. Paman dan Bibi, apakah kalian tidak ingin setuju? Ayah dan Ibu, kalian masih ragu tentang hal ini. Cepatlah setuju, ya, ini akan menguntungkan kita semua. Silakan tenang, Tuan Yao. Saya akan berbicara dengan Anda sebentar lagi. Saya jamin akan meyakinkannya. Paman, jangan terburu-buru. Biarkan Ning Xuang mempertimbangkan dengan baik. Saya akan kembali dan berbicara dengan ayah terlebih dahulu. Tunggu sampai kalian memutuskan. Telepon saya jika sudah siap, ya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ngomong-ngomong, Anda sebaiknya segera memberitahu Ning Xuang. Karena di tempat kalian, banyak yang ingin bekerja sama dengan keluarga Yao. Hati-hati di jalan. Bu, Ayah, kalian masih menunggu apa? Cepat telepon adikku. Biarkan dia menemani Kak Liang tidur semalam. Hal ini tidak bisa ditunda. Aku tahu. Sekarang juga telepon. Ayah, apakah kamu sudah selesai berbicara dengan Yao Xiao? Kami sudah selesai berbicara. Yao Xiao juga setuju untuk membantu kami. Bagus, tapi Yao Xiao sudah menyebutkan syaratnya. Kalau tidak terlalu berlebihan, aku akan segera bersiap-siap. Minggu ini, dia memang menyebutkan syaratnya. Dan itu tidak terlalu berlebihan. Benarkah? Cepat beritahu aku. Aku akan segera bersiap. Baiklah, katakanlah. Syarat dari Tuan Muda minggu ini, yaitu kamu harus berkencan dengannya. Iya, kencan yang menginap. Karena kamu sudah menyadari. Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat pergi bertemu Tuan Yao. Ayah. Kamu tidak bercanda, kan? Apakah aku terlihat seperti bercanda? Cepat kembali dari kantor. Jangan biarkan Tuan Yao menunggu terlalu lama.
Meskipun aku tidak ingin terlibat lagi dengan keluarga Su, tapi kakek Su memiliki hubungan dengan pemilik tubuh ini. Bagaimanapun juga, ada budi yang besar. Kalau bukan karena dia menampung, mungkin sudah terdampar di jalanan. Hidup dan mati tidak diketahui. Iya. Apa ini Xiao Fan? Ini saya, kakek Su. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya sekarang kurang sehat. Xiao Fan, saya ingin bertemu denganmu. Apakah kamu bisa datang ke rumah sakit? Pasti ini karena desakan dari keluarga Su Ningxuang. Kakek juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meminta saya untuk segera pergi ke rumah sakit dan membatalkan pertunangan. Baik, saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Xiao Fan, kamu sudah datang. Ya, Xiao Fan. Jangan salah paham. Saya memanggilmu ke sini, bukan untuk membicarakan pertunanganmu dengan Ningxuang. Beberapa hari ini, keluarga Su sibuk membahas investasi dengan keluarga Yao. Sudah lama tidak ada yang datang menjengukku. Aku juga jarang merasa tenang. Tak perlu lagi mendengar mereka mendesak. Mengeluh tentang pembatalan pertunanganmu dengan Ningxuang. Kamu sudah besar. Sudah menjadi seorang pemuda, pasti. Kamu juga harus bisa melindungi Ningxuang, kan? Kakek Su, jangan bicarakan hal-hal ini. Lagi, kau memanggilku. Pasti ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Aku mendengar bahwa keluarga Yao sebelumnya menolak investasi dari keluarga Su. Benarkah? Kau bahkan tahu tentang itu. Kakak dan adik tidak akan menyembunyikannya dariku. Tapi berita besar yang mengguncang Beiyang seperti ini. Bagaimana mungkin bisa disembunyikan? Mereka pikir aku berbaring di tempat tidur lalu tidak ada masalah. Tentang keluarga Su. Ada yang aku tidak tahu. Kekasih baru. Kamu pikir, kenapa keluarga Yao melakukan seperti ini? Aku juga tidak tahu. Tapi dengar-dengar, Su Chengru yang bertindak sewenang-wenang, mengundang ketidakpuasan dari keluarga Yao. Mungkin saja, anak kecil Chengru. Dia dimanjakan oleh si nomor 2. Sampai melakukan hal bodoh seperti ini. Aku tidak terkejut. Karena dia sendiri yang menyebabkannya. Dulu saat aku memulai keluarga Su, aku juga pernah mengalami hal seperti ini. Saat itu keluarga Su, dalam situasi hidup dan mati. Kalau bukan karena bantuan kakekmu, Sang Zengyi, mungkin tidak akan ada keluarga Su seperti sekarang. Kakekku, dia adalah sahabat karibku. Juga terkenal sangat berani dan jujur. Kami menghadapi bersama segala kesulitan. Tapi tak disangka juga akan mengalami kejadian tak terduga seperti itu. Awalnya aku pikir tubuh ini dan latar belakang keluarganya hanya keluarga biasa-biasa saja. Tapi menurut kata Tuan Su, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Aku juga tidak terlalu tahu tentang masa lalu. Tapi kalau bukan karena kakekmu meninggal muda, keluarga Zhang tidak akan sampai ke titik ini. Kamu juga tidak akan lagi dipandang rendah orang. Justru karena jasa dan kebaikanmu dulu. Ku memutuskan untuk mengatur pernikahanmu dengan Ning. Tapi aku tidak menyangka keluarga kedua akan begitu kejam. Ditambah lagi kegagalan investasi kali ini. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan keluarga Su kepada mereka? Kakek Su, jangan bicara lagi. Jangan terlalu khawatir tentang keluarga Su. Investasi keluarga Yao mungkin masih ada harapan. Xiao Fan, aku tahu kamu ada di sini. Semoga aku bisa menjaga kesehatan. Tenang saja. Selama aku masih hidup, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Tidak akan membatalkan pertunanganmu. Kakek Su, Ningxuang memiliki pilihannya sendiri. Saya bisa mengerti, karena saya juga punya pilihan saya sendiri. Tapi Anda tenang saja. Saya tidak akan membiarkan keluarga Su jatuh begitu saja. Ini adalah janji saya kepada Anda. Xiao Fan, terima kasih. Entah itu benar atau tidak. Dengan kata-kata Anda ini, sudah cukup. Selesai. Kakek Su, istirahatlah dengan baik dulu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jaga kesehatanmu baik-baik. Ku akan datang lagi menemuimu lain kali. Baik. Halo, Dr. Zhang, ada apa? Tidak ada, aku hanya mengganggumu sebentar. Silakan teruskan investasi keluarga Yao ke keluarga Su. Baiklah, saya mengerti. Saya akan segera memberitahu Tuan Yao. Terima kasih. Bagaimanapun juga, saya sudah membalas budi kepada keluarga Su. Selanjutnya, kita lihat bagaimana keluarga Su memilih.
Ini. Keluarga Yao baru saja mengirimkan pemberitahuan. Menyatakan bersedia untuk terus berinvestasi pada kita. Apa? Ning Xuang. Kamu sudah melihatnya, kan? Ini adalah kekuatan Tuan Yao. Sampai sekarang kamu masih ragu. Benar? Ini pasti adalah tindakan dari Liang Ge. Kalau tidak, Tuan Yao tidak akan begitu mudah mengubah pendiriannya. Ning Xuang, Tuan Yao sudah menunjukkan itikat baik. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Segera pergi dan ucapkan terima kasih kepada Tuan Yao. Mengubah beras mentah menjadi nasi matang. Untuk mencegah hal-hal tak terduga terjadi lagi. Benar, Ning? Tidak ada waktu untuk ragu. Sekarang kita sekeluarga hanya bisa bergantung pada Yao Zuliang. Apakah aku benar-benar hanya bisa mengambil jalan ini? Apakah nasibku hanya menjadi alat untuk keluarga? Jika itu Zhang Fan akan. Hei. Apa yang sedang terjadi ini? Kakek bagaimana bisa memutuskan untuk mati lagi demi keluarga Su? Aku belum melakukan apa-apa. Awalnya aku berencana setelah mengalahkan Su Ning Xuang. Langsung pergi begitu saja. Orang. Kalau begitu. Bilang. Harusnya begitu. Terima mati. Saya akan telepon ayahmu sekarang juga. Suruh dia segera mengantarmu pulang. Halo, Tuan Muda, apa kabar? Halo, Paman, saya yakin kamu sudah mendengar kabar. Saya sudah berbicara dengan Tuan Tua. Semua seperti biasa, itu sangat bagus. Tapi saya tidak tahu, apakah Tuan Yao masih memiliki permintaan terhadap keluarga Su? Tidak ada permintaan yang khusus. Semua berjalan sesuai rencana saja sudah cukup. Tapi, permintaan saya, Paman, seharusnya sudah ada di pikiran Anda, kan? Tentu. Tenang saja, saya pasti akan membuat Anda puas. Baik. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik. Hehehe. Kamu sudah mendengarnya kan? Tuan Yao sudah menelepon dan mendesak. Dan Tuan Yao juga bilang, keluarga Yao tidak memberikan syarat tambahan kepada kita. Lihat betapa baiknya Tuan Yao dalam menangani ini. Kita tidak bisa ragu lagi. Iya, adik. Aku sarankan kamu pergi berkencan dengan kakak Liang hari ini. Usahakan untuk menyelesaikan semuanya, agar malam tidak terlalu panjang dan mimpi tidak terlalu banyak. Ya, Xuang Er, dengarkan saja kata ayahmu. Hanya sedikit merasa tertekan. Ikutilah tuan muda itu. Ini juga untukmu. Nanti ya. Aku ada urusan sebentar. Ini. Dokter Zhang, kamu benar-benar hebat. Setelah saya minum obatmu, penyakit saya itu hanya butuh 2 hari untuk sembuh. Sungguh jauh lebih baik daripada infus dan suntik di rumah sakit. Anda terlalu memuji. Anak muda seperti kalian jangan terlalu merendah. Ngomong-ngomong, Dokter Zhang, apakah Anda punya pacar? Kalau tidak, saya bisa memperkenalkan. Ini. Maaf, saya mengganggu. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ini obatmu. Terima kasih. Kenapa kamu datang? Aku cuma mau lihat-lihat. Apakah kamu masih di sini menghabiskan waktu? Menjadi orang yang tidak berguna. Kalau begitu, kamu pasti kecewa. Sekarang aku menjalani hari-hariku cukup baik. Tidak menyangka kamu benar-benar akan berobat. Keluarga Su juga mendapatkan investasi dari keluarga Yao. Posisimu di keluarga Su juga meningkat. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Zhang Fan sebenarnya aku. Mau bilang apa? Tidak ada apa-apa. Aku akan segera membuat kakek membatalkan pertunangan kita. Kamu dan aku seharusnya bebas. Aku pikir sudah melepaskannya. Ternyata. Benar-benar melepaskannya. Ya sudah. Jika kamu butuh bantuan. Lebih baik. Ning Xuang tidak ingin banyak bicara denganmu hari ini. Kamu harus pergi kencan dengan Tuan Yao. Walaupun tidak mau, tetap harus pergi. Ayah, kamu. Tidak perlu banyak bicara. Tuan Yao menghargaimu. Bersiap untuk menjalin hubungan denganmu. Tapi keluarga Sukami sudah berusaha. Namun kesempatan yang tidak datang ini kamu ragu-ragu. Akan membahayakan seluruh keluarga kami. Xuang Er, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Tuan Yu adalah orang yang sangat baik. Kamu kembali dan temani dia semalaman. Akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Apa yang perlu diragukan, sudah cukup. Ayah, Ibu. Kalian tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Ning Xuang,
Aku juga tidak akan bertele-tele denganmu. Tadi aku sudah menelepon Yao Xiao. Dia bilang kamu akan pergi ke Crown Hotel untuk menemuinya dalam 3 hari. Apa yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Aku sama sekali tidak mungkin menarik kembali itu. Jika kamu tidak pergi, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Su kita. Terserah kamu. Baiklah, saya mengerti. Saya akan pergi. Ya. Ningshuo, akhirnya kamu sudah memikirkannya. Tenang saja. Tuan Yao pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Saya akan memberitahu sekarang, Kak Liang. Sial, siapa itu? Kalau saat ini kamu meneleponku. Halo. Halo. Apakah ini Bro Liang? Maaf, mengganggu kamu ya? Saya Su Chengru. Ada urusan yang tidak bisa ditunda sampai dia bangun tidur. Maaf banget. Maaf mengganggu, Bro Liang. Tadi adik saya setuju untuk kencan denganmu. Hotel Crown 3 tahun kemudian. Dia pasti akan pergi. Kamu bilang adik perempuanmu setuju untuk berkencan dengan aku. Benar-benar, Su Chengru. Ini pekerjaan yang bagus. Aku pasti akan berterima kasih dengan baik kepada keluarga Su. Hei, anak kecil ini bicara apa sih? Ini yang seharusnya aku lakukan. 3 hari lagi, aku pasti akan ke Hotel Crown. Akhirnya, bukankah kamu masih? 3 hari ini berlalu begitu saja. Zhang Fen, aku harus pergi. Hanya dalam beberapa hari ini. Zhang Fen, aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apakah kamu membenciku? Tidak bisa dibilang begitu. Kita belum sampai pada tingkat membenci satu sama lain, kan? Benar. Persahabatan kita sudah lama putus. Mengapa aku harus terlalu peka? Zhang Fen, aku harus minta maaf padamu. Sebelumnya, aku sudah mengucapkan banyak kata yang berlebihan. Tapi tidak akan pernah lagi di masa depan. Dalam beberapa hal, guru memang cukup mirip. Sepertinya kakakmu dan ayahmu cukup hebat, ya? Mereka juga ingin cepatnya mengantarkanmu padaku, bukan? Jangan, Tuan Yao. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Masih berani menolak saya. Dibawa tidur oleh saya adalah kehormatanmu. Kamu tahu tidak? Hehehe. Hari ini kamu masuk ruangan ini. Saya akan memberikan semua uang ini padamu. Tidak? Tidak. Ah. Hari ini. Masih bisa pergi, kan? Siapa yang bilang tidak ada? Ah. Kamu tidak apa-apa, kan? Siapa yang berani merusak rencanaku? Aku ini adalah putra kedua keluarga Yao. Ya ampun. Siapa yang berani merusak rencanaku? Aku ini adalah putra kedua keluarga Yao. Ya ampun. Keluarga Yao. Aku belum menganggapnya serius. Jangan bunuh aku. Berapa banyak yang kau mau? Aku akan memberikannya padamu. Jangan bunuh aku. Membunuhmu akan membuat tanganku kotor. Ingat. Jangan mengklaim prestasi orang lain sebagai milikmu. Iya. Ini hanya pelajaran kecil. Jangan sampai ada lagi. Tidak akan semudah ini. Dengar baik-baik. Mengerti? Mengerti. Ayo pergi, hati-hati lain kali. Bisa kasih tahu siapa kamu? Tidak bisa. Apakah kamu takut aku akan mengungkap identitasmu? Tidak, aku jamin tidak akan seperti itu. Saya hanya ingin tahu siapa yang menyelamatkan saya. Bagaimana saya harus membalasnya? Saya menyelamatkanmu bukan untuk imbalan. Tapi untuk membalas budi saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, ya sudah. Aroma obat. Zhang Fen. Xiao Fen. Apa gunanya menelepon selarut ini? Apa yang kamu katakan?
Sekarang dengan dukungan keluarga Yao, akhirnya kami bisa berdiri tegak di depan keluarga Su. Siapa ini? Tuan Su. Tuan Su meminta Anda untuk datang ke rumah sakit sekarang. Ayah, kenapa Anda sudah bangun? Dan bagaimana Zhang Fen bisa ada di sini juga? Apakah kamu melakukan ini untuk mendapatkan perhatian dari keluarga Yao? Mengirim Ning Xuang ke hotel untuk menemani yang Master Yao tidur. Ayah, saya salah. Jangan marah, ya, saya juga tahu saya salah. Mengorbankan putri kandung sendiri sebagai taruhan. Bahkan ingin membunuh ayahnya sendiri. Saya benar-benar telah membesarkan anak yang baik. Ini apa? Jangan sembarangan mengatakan hal itu, ayah. Kakak kedua. Apa kamu benar-benar berpikir aku sudah pikun? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Silakan masuk. Tuan Su Sheng. Menurut keterangan koki keluarga Su, dia mencampurkan racun kronis ke dalam makanan. Tuan Su dibawa ancaman dan suap dari Anda. Sekarang, silakan ikut kami sebentar. Ayah, saya difitnah. Kamu masih terlalu terburu-buru. Ayah, tolong saya. Dengan tubuhmu, tidak akan bertahan lama. Kalau saya masuk ke dalam, keluarga Su tidak akan ada harapan. Ayah. Anak kedua. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Hari ini berkat jarum perak Zhang Fen, tubuhku sudah pulih seperti semula. Aku hidup beberapa tahun lagi bukan masalah, jarum perak. Apakah maksudmu? Apakah dokter ajaib yang menyembuhkan Tuan Yao adalah kamu? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Ketua, semua yang terjadi hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Masuk dan renungkan baik-baik, cepat pergi. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Terima kasih ya, Xiao Fen. Jika kakekmu tahu kamu sekarang begitu sukses, pasti dia akan bangga padamu. Aku juga tenang menyerahkan Ning Xuang padamu. Duduk, Pak Tua. Masalah ini kita bicarakan nanti. Kamu baru saja sembuh dari sakit berat. Sebaiknya istirahat yang baik dulu. Tunggu beberapa hari ya. Sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit dengan lancar. Bagus, bagus. Muridku. Zhang Fen. Guru. Saat kamu memakai topeng untuk menyelamatkanku, aku mulai mengingat ingatan dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, kita berdua memiliki ikatan pernikahan. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Sungguh baik sekali, Xuang. Di kehidupan ini, kita sudah ditakdirkan menjadi pasangan suami istri.